Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammar ruku'u lan anapun utawi ruku', was sujudu lan sujud, fal maksudu mongko iku utawi kang dimaksud, bihima lawan ruku' lan sujud iku at-ta'zimu ngagungake qot'an kelawan mesti maksudnya itu yang dimaksud satu-satunya adalah mengagungkan. Jadi wong rukuk, wong sujud sebenarnya dimaksudkan untuk mengagungkan. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika orang rukuk, orang sujud tapi tanpa dibarengi dengan kehadiran hati? Jadi rukuk sujud itu intinya mengagungkan. Tapi bagaimana ketika orang sujud rukuk tanpa dibarengi dengan kehadiran hati? Jadi sujud ya sujud tok, ya jengking tok, rukuk ya rukuk tok, jengking tok gitu. Tapi orang dibarengi dengan perasaan mengagungkan. Padahal kalau sujud ya, kalau sujud ngarepe wong, ngarepe bapak, mbok, ngarepe sapa ae, itu kan berarti mengagungkan, penuh dengan perasaan. Kayak wong sujud syukur mesti penuh dengan perasaan. Tapi awal dhewe mendina salat itu malah kadang ra dirasake. Sujud ya rasane ra ono, hambar. Padahal sujud itu maksudnya at-ta'zim, yakni ta'zim, mengagungkan Allah Ta'ala. Lalu pertanyaannya itu tadi, bagaimana jika orang sujud, orang rukuk tapi tidak ta'zim? Maka jawabnya adalah ulama fikih tidak bicara soal kehadiran hati. Maka dalam ilmu fikih sujud itu wacane apa, carane piye, dan seterusnya. Tidak mengharuskan atau tidak mengkaitkan dengan kehadiran hati. Menurut ilmu fikih, orang yang sujudnya benar, bacaannya sudah bagus, ya sudah sah. Sah itu artinya sholatnya sesuai syarat rukun, dan dia tidak disiksa karena tidak meninggalkan. Itu tok pembahasan fikih. Fikih tidak membahas tentang dalamnya, tidak membahas apakah sholatnya bermanfaat di kehidupan akhirat atau tidak, apakah sujudnya memiliki dampak bagi psikis atau tidak. Jika tidak, berarti dianggap menurut tasawuf tidak punya manfaat di akhirat. Sama seperti misalnya ada ayat yang di sebaliknya itu ada ayat a'udzubillahi minasyaiton la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Dikatakan oleh Allah, ini nggo kias, tidaklah diterima oleh Allah dagingnya maupun darahnya. Ini terutama hadis ayat tentang kurban. Tetapi yang diterima adalah takwa minkum, dari kamu semua. Sama seperti sholat tadi, menurut tasawuf bukan soal besarnya kambing atau sapi, bukan darahnya, bukan dagingnya, tetapi adalah hati orang yang berkurban. Jika itu lillah billah, maka berkurban. Tetapi ilmu fikih juga memiliki patokan-patokan. Syarat kurban misalnya wedhuse kudu wis poel, itu ilmu fikih. Kalau tidak poel gimana walaupun ikhlas? Oh, itu tidak disebut kurban karena syarat kurban adalah poel. Tapi dalam perspektif tasawuf, apalah artinya poel besar, tapi jika kurbannya tidak dimaksudkan untuk takorruban ilallah, maka tidak disebut
kurban. Fikih itu perlu, tetapi tasawuf itu penting. Karena fikih tanpa tasawuf dikatakan sholatnya, ibadahnya sah, tetapi tidak memiliki manfaat akhirat. Jadi dibikin sah, wis kanggo, tapi randi manfaat blas. Itu sholat sesuai fikih, tetapi tasawufnya artinya tidak ikut. Kaya wong kurban munggu gemblung-gemblungan, tapi syarat kurbannya sesuai aturan fikih. Ya, itu sama seperti itu. Kurbannya sah, tetapi harus diingat yang perlu diingat adalah la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Allah tidak menerima persoalan daging maupun darah maupun daging, tetapi yang diterima adalah soal takwa. Berarti daging itu bukan yang menyebabkan Allah itu. Jadi nek cara tasawuf itu bicara pada ditompo ra ditompo, tapi nek fikih bicarane sah sesuai syarat rukun atau tidak. Jadi sholat ghafil itu sah, sholat pikiran yang lambang kemana-mana sah, tetapi soal ditompo tidak ditompo, punya manfaat enggak di akhirat, itu soal yang berbeda. Maka Imam Al-Ghazali menjelaskan ulama fikih hanya bicara soal-soal yang sifatnya fisik, dan itu perlu karena syariah itu bicara soal fisik sebagai penanda. Fisik sebagai penanda. Misalnya orang sholat itu penanda bahwa dia melaksanakan rukun Islam. Bagaimana jika dia itu bersemedi mendekatkan diri kepada Allah? Oh, tetap dia dihukumi dengan hukum fikih, dia kena dosa, kena siksa, karena hukum fikih mengatakan mantaroka, barang siapa meninggalkan as-sholata, sholat, fakot kafaro, maka betul-betul kafir. Dikatakan kalau meninggalkan sholat itu adalah kafaro. Itu dalam hadis Bukhari. Sebagian hadis mengatakan meninggalkan sholat Jumat fakot kafaro, maka dia masuk kafir. Jadi soal mukmin, soal kafir bisa dihukumi dengan indikasi-indikasi yang ada. Tapi tasawuf bicara berbeda, bicara soal kehadiran hati. Tapi kehadiran hati, bagaimana kehadiran hati? Jika indikator yang fisik itu tidak ditemukan, itu sulit kan? Misalnya semedina kok khusyuk, itu sulit menemukan. Sholat dulu, baru nanti sholatnya itu khusyuk tidak khusyuk itu nomor berikutnya. Tapi nera sholat, lalu bagaimana disebut khusyuk? Indikator utamanya tidak ada. Jadi fikih niku awak, tasawuf niku ruwe. Jadi ruh itu mesti ada dalam tubuh itu, manusia itu kan tubuh, kemudian ada ruh. Lalu Imam Al-Ghazali menukil ayat ini untuk memperjelas bahwa persoalan kurban itu persoalan fikih pada awalnya. Maka ada syarat-syarat hewan kurban. Lalu dikatakan dalam ayat ini sebenarnya bukan itu yang penting, tapi yang penting adalah takwa minkum. Tapi bagaimana tidak berkorban urusan takwa itu rumit lagi kan. Korban pelit tiba-tiba urusan takwa itu jauh. Ayat tegese as-sifatu utawi sifat allatis taulat kang nguasani allati alal qalbi ing atase ati hatta hamalathu hingga anggelemake apa sifat ing wong ngala intisa lil awamir
ing atase nurut pira-pira perintah. Jadi paling awal tuh nurut perintah sih. Kon sholat ya wes sholat sih itu kan. Khusyuk itu adalah roh dari sholat itu. Tapi bagaimana orang sampai pada khusyuk tapi dia tidak melakukan sholat? Iya sifat al-matlubah iku kang disubrih. Bakaifal amru mongko iku kepriye utawi perkara fis sholati ing dalam sholat. Wala aroba lan ora ana butuh iku maujud fi af'aliha ing dalam pira-pira penggaweane salat. Fahadha mongko utawi iki ma zakartu lak, apa-apa yang sudah saya tuturkan, ma ya dulu iku ma perkara ya dulu yang menunjukkan min haitsul makna ala istirati huduril qalb, pada syarat kehadiran hati. Jadi pertama kehadiran fisik dulu, lalu yang kedua diharuskan terkait dengan kehadiran hati. Jadi kehadiran fisik kalau cilik itu kan. Yang penting pertama mengikuti aturan fisik, yakni fikih. Tapi fikih itu tidak ada berdampak apa-apa di akhirat kecuali dengan aturan-aturan batiniah, yakni tasawuf. Fa in kulta mongko lamun ngucap sira, in hakamta lamun ngukumi sira bibutlan sholah kelawan batale sholat, wa ja'alta lan andedake sira hudurul qalbi ing madhepe ati syarton sekali dadi syarat fi sihhatiha ing dalem sae sholat, kholafta mongko nulayani sira ijma al fuqaha ing ijma'e para fuqaha. Tapi tidak boleh mengatakan syarat sholat itu harus melibatkan hati, karena syarat sholat dalam fikih tidak ada pelibatan hati itu. Ketika mengatakan tasawuf itu dimasukkan dalam rumus fikih, maka orang itu menjadi menyimpang dari kesepakatan para ulama. Fa inna mongko setuhune fuqaha lam yashtaritu ora nyaratake illa hudurul qalbi angin madhepe ati inda takbir ing nalika takbiratul ihram. Karena para ulama fikih tidak mensyaratkan kehadiran hati kecuali dalam takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram harus melibatkan huduril qalbi. Fa'lam mongko werwasiya annau sak temene kelakuan qaddama teman-teman wis dingin wis dahulu fi kitabil ilmi ing dalam kitab nerangake ilmu annal fuqaha sak temene para ahli fikih la yatasarrafuna iku ora padha ngupeni sapa ahli fikih fil batin ing dalem aspek batin, wala yasyukkuna lan ora padha ambedah sapa ahli fikih alal qulub ing atase pira-pira ati, wala fi tariqil akhirah lan ora ing dalem dalane akhirat, bal wala fi tariqil akhirati lan ora ing dalem dalane akhirat. Jadi para ahli fikih itu tidak bicara soal gerak hati, soal kehadiran hati, soal batiniah itu tidak ada dibicarakan dalam ilmu fikih. Yang dibicarakan adalah ilmu yang sifatnya bacaan dan gerakan fikih. Jadi fikih itu bicara bacaan dan gerakan. Misal poso sing penting sedina wit fajar soting ngantek terbenam, orang mangan, orang ngombe, orang melakukan yang membatalkan, sah. Walaupun arep miso-miso, arep judi, arep maling, itu sah gitu. Karena fikih tidak bicara soal daleme ati gitu.
Tapi tasawuf mensyaratkan puasa yang sesungguhnya adalah bagaimana menjaga hati, mencegah hati dari perbuatan-perbuatan yang tidak diperkenankan. Nah, itulah perbedaan perspektif menurut fikih dan tasawuf. Tapi kita tidak bisa, walaupun mengkaji tasawuf, mensyaratkan itu dalam ilmu fikih, malah salah. Sholat misalnya, syarat sahnya sholat, misalnya mengatakan syarat sahnya sholat harus dengan kehadiran hati, itu salah. Karena menjadikan kehadiran hati sebagai syarat sahnya sholat. Karena ati ramelu sholat tuh, sholatnya sah, karena ilmu fikih yang dihitung adalah bacaan dan gerakan. Syarat sahnya sholat itu tidak ada kehadiran hati. Kehadiran hati masuk dalam rumpun ilmu tasawuf. Tasawuf bukan bicara soal syarat, soal rukun, soal sah batal, tapi bicara soal kualitas. Soal kualitas. Maka dari itu tasawuf itu sifatnya batin, fikih itu sifatnya zahir. Kasmanten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli mi huwal habibul ladzi turja syafa'atu kulli hawlim minal ahli muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasida waghfir lana ma madaya si'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij ala muslimin amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah ya rabbal alamin.